أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم إبراهيم وموسى علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Eh, Apa kabar semuanya, Bapak Ibu sekalian? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam Alhamdulillah. senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melayakan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bahasan tentang jenis-jenis jual beli. Di mana di bahasan sebelum-sebelumnya kita telah membahas tentang jenis-jenis jual beli ditinjau berdasarkan yang pertama itu ya berdasarkan penetapan harganya. Ada namanya bai'ul amanah. Di situ ada 5 macam. Sebenarnya yang termasuk bai'ul amanah hanya 4. Ada yang namanya bai'ut tauliyah, yang kedua bai'ul murabahah, yang ketiga bai'ul muhatah, yang eh, apa namanya? Yang keempat bai'ul isyrak, dan yang kelima bai'ul musawamah. Nah, yang kedua sempat kita sudah masuk 2 poin. Ada namanya al-buyu al-batilah, yaitu jual beli ya. Ini sebenarnya jual beli ditinjau berdasarkan hukumnya ya. Itu ada yang manhiu anhu dan ada yang batilah. Nah, yang pertama ini kita bahas yang batilah ya. Apa itu? Wahya al-buyu al-manhiu anhu syar'an. Dia adalah jual beli yang memang dilarang secara syar'i dan ya dianggap batal, artinya dianggap rusak ya, dikarenakan eh, terjadi kerusakan kepada salah satu rukun dari rukun-rukunnya, atau hilangnya salah satu atau rusaknya salah satu syarat dari syarat-syarat jual beli. Dan sudah kita bahas ya 4 macam, tiga maaf. Yang pertama itu bai bai'u asbil fahli, menjual eh, apa namanya, sperma pejantan ya. Yang kedua ya bai'u habalil habala, yaitu menjual hamil, kehamilan daripada hewan, hamilnya ya yang dijual. Oh, dan yang ketiga kita sudah membahas tentang bai'ul malaki wal madhamin. Apa itu malaki? Yaitu janin, janinnya bahaim, janin hewan. Jadi hewan hamil ada janinnya sudah jadi gitu kan. Kalau tadi hamilnya, ini janinnya yang kita jual ya, yang masih ada di di hewannya, di indukannya ya. Dan yang berikut aslabul fuhul ya, maksudnya eh, apa, sperma hewan pejantan yang masih ada dalam, namanya sulbinya, aslab ya. Nah, dan semua jenis itu adalah jenis jual beli yang diharamkan, dan itu menjadi kaidah ya, kaidah atau indikator lebih dalam untuk menjelaskan ya jual beli yang semua itu sebenarnya kategorinya adalah goror. Goror itu karena ketidakjelasan ya terhadap barang yang akan kita jual belikan. Dan ada muimkani ataslim, ketidakmampuan kita untuk menyerahkan saat akad itu dilakukan. Bagaimana kita mau menyerahkan? Gak ada jaminan barang itu akan bisa. Misalnya hewan tadi, hamilnya, emang akan ada jaminan hamil itu akan bisa
jadi anak, nggak ada jamin. Kalaupun dia janin, bisa jadi janinnya pas keluar cacat atau ada masalah. Nah, itu yang akan terjadi. Itu tidak eh, ya apa namanya kita bilang eh, tidak selamat dari akibat eh, apa namanya ya yang kan bisa terjadi dalam jual beli. Nah, yang keempat ini masih berkaitan dengan jual beli, ya, berkaitan dengan jual beli apa jual beli yang batilah tadi, ya. Salah satunya ini yang keempat disebut dengan bai'ul mulamasah. Ini juga sering ini terjadi di tengah-tengah kita masyarakat Muslim, ya. Yang keempat ini bai'ul mulamasah. Apa itu bai'ul mulamasah? Bai'ul mulamasah itu adalah dia bentuknya macam-macam ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi mulamasa itu berasal dari kata lamasa. Lamasa itu menyentuh. Lamasa itu dengan tentunya kita menyentuh pakai ini ya, pakai tangan. Nah, yang dimaksud dengan bai'ul mulamasa ini, tradisinya orang-orang jahiliyah mau beli kain, mau beli apa itu disentuh tuh tanpa harus dilihat. Bisa di tempat yang gelap melakukannya, ya, dan memang disyaratkan seperti itu. Memang disyaratkan agar tidak dilihat. Atau misalnya dia beli pakaian tidak bisa dibuka dari dilipat gitu dalam lipatan gitu. Jadi cukup aja dilihat tapi masih dilipat tidak bisa dibuka-buka. Nah, itu sudah cukup gitu. Ini masuk baiul gharar juga gitu. Jadi di sini qala al-mu'allif rahimahullah walahu suwar, ya. Dia punya bentuk beberapa bentuk. Minha di antaranya an yalmasa thawban matwiyan aw fi dhulmatin, ya, aw fi dhalmatin thumma yashtarihi ala an la khiyara lahu idza ra'ahu iktifaan bil lamsi anir ru'yah. Jadi dia punya bentuk-bentuk di antaranya seseorang mau beli pakaian nih, maka dia akan menyentuh dulu pakaian itu, pakaian yang dilipat thawban matwiyan. Atau misalnya dalam kegelapan, dia belum menyentuh aja tapi dalam kegelapan. Ya ini kasar enggak ya? Ya kalau kasar ya enggak ya, ya kan? Kemudian di situ dia membeli. Ketika dia membeli, ketentuannya adalah karena dia sudah menyentuh tadi, maka tidak ada yang namanya pilihan bagi dia ketika dia sudah melihatnya. Idza ra'ahu. Karena dia mengandalkan mega. Kalau sudah dilihat sudah ada khiar. Tapi kalau masih megang-megang kayak gini masih ada jadi enggak ya gitu. Tapi kalau dia sudah lihat pakai mata, gitu kan? Itu artinya adalah dia sudah tidak ada khiar, sudah deal jadi beli. Wajib beli itu. Kalau sudah dilihat, ya kan? Nah, jadi iktifaan bilang si aniro ya, jadi cukup dengan memegang tanpa melihat. Berarti kalau sudah melihat tandanya berarti Anda sudah beli. Sudah nggak boleh. Gitu. Jadi nggak ada gunanya lagi itu. Kalau ada kerusakan atau apa namanya juga pakai syarat tadi gitu kan. Nah, memang syarat itu ya khususnya adalah dalam rangka memang untuk menyembunyikan aib ya, atau apa biasanya barang bagus ditukar apa dicampur dengan barang jelek. Ya, umumnya pasti gitu. Kalau misalnya bukan tujuan itu kan buat apa coba? Ya, hmm. Ya mirip-mirip itu. Itu. Ah, harus beli. Di beberapa model jual beli saat ini memang ada yang seperti itu, terutama di barang-barang branded yang biasa kita umum lihat. Artinya kalau Anda sudah buka segel, Anda sudah buka apa, ini harus jadi beli katanya. Tapi memang ada jaminan kalau barang rusak tetap berlaku khiar kan gitu ya katanya ya. Berlaku khiar gitu. Tapi sebenarnya harus kita pahami itu ada syubhat di situ, mirip-mirip dengan kasus ini gitu. Artinya karena di situ ada syarat di mana wajib belinya ketika eh, apa namanya sudah benar-benar melihat barangnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya pertentangan, tetap haram. Kenapa?
karena bertentangan dengan asas dalam jual beli, yaitu al-bayyi'ani, ya, eh, lahu khiyar atau maqal, ya, atau fi khiyar, ya, malam yatafarraqa. Jadi memang jaminan dari apa, Rasul, bahwa dua orang yang melakukan jual beli, dia punya khiyar selama belum berpisah dari majelis akad. Lalu kemudian misalnya kita rubah tuh yang sudah ada jaminan Rasul tadi itu dengan kesepakatan, ya kan, itu kan pasti kesepakatan kan. Kalau kita mau beli kan, konsekuensinya seperti itu. Nah, artinya ini orang bikin syarat yang bertentangan dengan syariah. Oke, silakan bikin syarat, tapi syaratnya itu jangan bertentangan dengan syariah. Salah satu yang bertentangan itu adalah memaksa orang membeli ketika buka segel misalnya, atau melihat tadi, ya, padahal ada jaminan dari syariat, itu masih punya khiyar sebelum kemudian berpisah dari majelis akad. Artinya, silakan bikin syarat. Jadi al-muslimuna ala syurutihim boleh, tetapi pastikan syaratnya jangan sampai ada syarat yang bertentangan dengan syariat. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Nah, dalam konteks ini kan ada jaminan dari syariat bahwa oh, dua orang yang melakukan transaksi jual beli, mereka punya khiyar, gitu kan, sebelum berpisah dari majelis akad. Oke. Jadi memaksa orang untuk membeli dengan konteks itu nggak boleh sebenarnya. Memang ada goror di situ. Ini ada yang menarik, ini kasus yang bisa baru juga. Oh, Jadi sebenarnya beberapa waktu yang lalu hmm. anak saya tuh suka beli sesuatu Hmm. namanya Ya, bisnis box atau apa gitu. ya, Iya. misteri waktu. Dan saya sebenarnya nggak begitu boleh itu. Namanya juga misteri. Saya sebelum pulang mampir ke toko Ustaz. Itu tuh di toko itu ada semacam kayak boneka, tapi dia bentuknya macam-macam. Hmm. Di atas itu ada displaynya bentuknya macam-macam. Cuman di box itu kita nggak tahu dapat bentuk yang mana gitu. Iya, siapa ya? Iya, ya. Bentuk yang mana? Artinya itu juga termasuk. Iya. Ya, ada syubhatnya di situ, mirip-mirip di situ. Karena kita tidak apa namanya itu mirip kimar, mirip orang judi. Iya. Ya, karena mirip ya. Saya maksudnya prakteknya mirip. Artinya eh, kita mempertaruhkan eh, padahal tanpa target tujuan yang jelas. Maksudnya gini, kita mau beli sesuatu, tapi karena modelnya kayak gitu, jadi kita tidak jelas apa yang mau kita beli. Iya, sebenarnya kita punya ide yang buka di depan kasir. Cuma kasir bilang nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Ya, itu model-model itu agak hati-hati. Ya, dihindari ya. Karena Iya. itu saya katakan subhat ya. Saya Dan katakan, dan saya langsung hmm. kena ini juga sama anak saya. Pas anak saya kasih itu, loh, ini kan yang Abi katanya kemarin nggak boleh. Astagfirullah. Gitu. Kayak gini ya deh. Iya. Sekarang Uli. Ya, tapi nggak tahu deh kalau yang kemarin ada bener kayak gini. Akhir ada itu nggak tahu isinya apa gitu. Jadi kan kalau saya kemarin kan karena dikasih tahu modelnya itu ini gitu. Tahu ya paling tahu ini dapat ini dapat ini dapat ini. Ternyata nah, sekarang langsung dikasih dari ini. iya. Ya, harus hati-hati ya. Iya, so. Gitu. Nah, jadi itu baik ulama lama. Sekarang bentuknya macam-macam, suaranya itu macam-macam bentuknya, gitu kan, di zaman sekarang. Ya, tetapi substansinya sama. Kalau dulu gelap-gelapan. Iya. Untungnya kalau tradisi di Padang itu, dia itu cuma praktek akad aja sih ya. Pakai, ya pakai sarung atau apa, Iya. atau itu kan, tapi itu kan bukan ini, itu cuma untuk model akad aja sih, maksudnya lebih tepatnya itu, Bisa. ya inilah, itu nggak ada masalah. Itu hanya model, Syarat ya. ya cara berakad aja, isyarat, atau yang kita sebut masuk kategori bayi apa yang sebelumnya itu mu'atoh, yang sebelumnya mu'atoh itu kan pakai isyarat atau pakai
Ya pakai syarat, ya kan? Bukan pakai ucapan kan, jual Iya. belinya itu mu'athaf. Baik ya. Nah, jadi au an yaqula lahu idza lamistahu faqad bi'tukahu. Atau misalnya dia mengatakan gini, kalau kamu menyentuh ya pakaian itu maka itu artinya saya telah menjualnya kepadamu. Misalnya, itu model aja. Iktifaan bilamsi anisigo. Artinya mencukupkan dengan menyentuh tanpa ada sigo. Padahal yang namanya ijab kabul itu, dia memang harus ada sigo. Ya, sigo apa? Sigo yaitu al-ijab sama kabul. Itu mirip pedagang asongan di zaman Pantura masih bertips loh. Masih. Iya, kalau kita menawar itu wajib beli. Iya. Iya, iya, ada. Benar, beberapa tempat ada yang kayak gitu di pasar-pasar biasanya. Ya, kalau nawar berarti Anda udah harus beli itu kan? Iya. Benar. Jadi au an yabi'ahu syai'an ala annahu mata lamisa in qata'a khiyarul majlis bagairuhu. Jadi maksudnya atau dalam bentuk yang lain, ya, dia menjual sesuatu yang mana dalam proses itu ya ada syarat di situ yang harus dipahami. Ketika dia menyentuhnya itu langsung wajib beli di situ. Intinya tidak ada pilihan lagi. In kata akhirul majlis. Tidak ada lagi tuh khiyar majlis. Oh, bagi orang itu intinya harus wajib beli itu. Gitu. Ya, khiyar majlis. Atau yang semisalnya, atau yang selain. Walazimal baik artinya dia harus beli. Wa hadzal bai'u batilun bil jahalati. Nah, tentunya semua ini masuk kategori jual beli yang batil. Batilnya kenapa? Ya, batilnya karena kejahilan. Jahala. Ya kita nggak tahu. Macam tadi kan jahala. Yang kita beli ini yang mana gitu kan? Iya. Kita jahil terhadap apa yang barang yang kita beli. Nggak bisa kita. Nggak bisa jahil terhadap sifat barang. Ya, sifat itu misalnya warnanya, bentuknya, modelnya. Atau memang kita jahil pada harganya. Itu bisa juga. Kayak kita beli sesuatu, kita nggak tahu harganya berapa. Tahu-tahunya dikasih apa namanya struknya gede gitu kan. Nah, bisa jadi. Iya. Bisa jadi bikin stroke kita gitu kan. Ya. Jadi jahala itu macam-macam. Bisa terhadap barangnya, bentuknya, fisiknya, sifatnya, warnanya, apanya, jumlahnya gitu kan. Dan juga bisa juga harganya berapa. Nah, jadi nggak bisa seperti itu karena adanya jahala tadi. Jadi wali adami ru'yati fi suratil ula. Ya, karena memang kita tidak bisa tuh melihat ya barang tersebut jahala karena tidak bisa melihat sebagaimana pada contoh pertama. Atau wa ada musigo awil khalal fil iradati fi surati tsani atau dalam bentuk yang kedua tadi itu kalau kamu menyentuhnya berarti itu syaratnya apa itu tandanya saya telah menjual ini kepadamu ya. Berarti tidak ada sigo di situ ya, tidak ada sigo jual jual belinya di situ ya. Dan ini berarti kecatatannya di situ dari segi iradah tidak ada pilihan bagi seseorang itu untuk apa namanya untuk melakukan ngecek dulu nggak barangnya ini beda kalau misalnya kita beli barang di apa namanya dipajang terus ada harga kan bisa kita bolak-balik tuh barang. Iya. Kan sudah tulis harganya di situ price-nya berapa, nah itu nggak ada masalah Iya. gitu. Itu nggak ada masalah ya. Atau misalnya kayak orang beli sesuatu, eh, bensin atau apa yang mungkin di barat, ada harganya di situ, kita isi, kita bayar gitu kan. Ini nggak ada masalah juga itu masih bisa. Berarti kalau punya barang dari katalog itu bisa. Ya, yang penting ada barangnya. Atau misalnya Kalau cuma katalog kan kita nggak bisa lihat ngecek barangnya langsung. Jangan sampai di katalognya eh, cuma katalog doang baru kita bilang oh ini sudah jual beli nggak boleh. Kita harus katalog tuh hanya mensifatkan aja, oke, saya pengen ini, tapi dalam penawaran ya. Tapi pas akadnya harus ada jelas barangnya, gitu. Ya kalau misalnya jual bayi usaha, kita udah bayar duluan barang belakangan, nah itu nanti ada hukumnya sendiri. Itu memang pengecualian, tapi namanya bayi usaha.
seperti itu. Tapi tetap uh, dia harus oke, dalam katalog itu dia harus merinci sifat-sifatnya, jumlahnya dan semuanya. Nah, kalau nanti misalnya terjadi pas barangnya ada di luar sifat-sifat yang disampaikan, nah itu harus harus tanggung jawab. Gitu. Tapi akadnya baik salam. Baik, jelas ya? Ya, kalau baik salam dia ada pengecualian khusus. Baik, lalu tentunya ini batil ya, jual beli seperti ini. Kalau yang bentuk pertama karena jahalah, karena tidak boleh melihat. Yang kedua itu karena tidak ada sigo, gitu kan. Sehingga halalnya apa, rusaknya apa? Orang tidak bisa memilih, gitu. Orang tidak bisa memilih. Bagaimana kesempatan untuk memilih? Kalau kamu misalnya memegangnya berarti kamu harus memilih. Berarti artinya tandanya sudah terjadi akad gitu, jual beli. Kalau kamu menawarnya berarti sudah Anda wajib beli. Gitu. Jadi bihu kabe mu'atah. Memang ini mirip bai'ul mu'atah. Bai'ul mu'atah itu yang melakukan penawaran tapi tanpa sigo. Dia pakai penawaran apa namanya yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Nah, tapi itu kan sudah kita jelaskan. Bai'ul mu'atah memang sebagian ulama melarang, tapi sebagian besar bahkan itu yang sahih ada dengan syarat-syarat yang sudah kita bicarakan itu jadi boleh. Artinya dalam bai'ul mu'athah yang paling penting ya seperti kita beli apapun barang yang ada di display apa ya di tempatnya, tapi situ ada harganya. Barangnya bisa kita lihat-lihat, ya kan? Lalu kemudian harganya juga jelas. Jadi selama pembeli itu tahu harganya, apalagi barangnya ada di situ, itu nggak ada masalah. Gitu. Gimana kasus marketplace Ustaz? Kalau dia hanya display foto atau yang sama kayak katalog gitu ya? Iya, mirip-mirip. Nah, yang penting selama di display itu kan pada saat melakukan jual beli, walaupun dia di display, tapi kan tetap aja kita melakukan komunikasi kan? Iya, ada sih. Ya, ada komunikasi dengan si penjual, ya. Karena kalau kita misalnya mengatakan apa melakukan pembelian, lalu si penjualnya itu eh, apa bukan dia melakukan, nggak mungkin kita akan diproses kan, ya kan? Artinya itu pasti si penjual sudah melakukan tindakan kan begitu kan? Nah makanya ketika kita melakukan pembelian sebenarnya harusnya kita menunggu untuk direspon. Iya, sebelumnya sih bisa ada komunikasi nanya. Ya, Ukuran misalnya, betul. menanyakan warna. Menanyakan warna. Biasanya kan kalau di apa di marketplace itu sekarang kan sudah agak lengkap ya. Ukuran berapa dituliskan kalau pakaian kan XL atau apa bahkan ada apa apa namanya acuannya. Kalau L itu ukurannya segini, Ukuran segini tingkat harus segini. gitu kan. Warnanya juga bahkan sudah disebutkan di situ kan dan seterusnya. Atau ya kita bangun komunikasi dulu dengan si penjual. Hmm. Boleh sih insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah sih tidak ada masalah dalam konteks itu. Baik, saya. Lalu wali wujudi syartin batil fi surati tsalitsa ya. Karena jadi apa namanya? Jadi makanya sini dikatakan wa yusbihu kabai mirip katanya. Jadi bukan baiul mu'athah, tentu berbeda. Ya, kalau baiul mu'athah kan walaupun ada yang melarang tapi sebenarnya banyak membolehkan asal dengan syarat ya. Jadi itu eh, kemudian yang tidak membolehkan. Tetapi bai'ul mu'athah ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Oh, maaf, bukan bai'ul mu'athah. Jadi yang ketiga, alasan ketiga itu ya, yang tidak membolehkan bai'ul mulamasa ini yaitu karena syaratnya batil. Nggak boleh kita mensyaratkan seperti tadi. Kalau kalau Anda memegangnya berarti Anda membeli itu syarat batil sudah. Karena nggak ada khiyar di situ, ya kan? Nggak ada khiyar.
gitu. Itu namanya syarat batil. Ya, eh, ya, oh, ya, itu namanya syarat batil. Nah, adanya syarat batil seperti itu tidak membolehkan. Jadi ada tiga ya, jahala karena tidak boleh melihat, kemudian ada tidak adanya sigoh, ya, karena memang tidak di situ orang tidak bisa memilih akhirnya, yaitu mirip-mirip bayul mu'athah kan nggak ada pakai sigoh kan, tapi kalau mu'athah kan masih ada syaratnya kan, kalau ini masih ada isyarat, kalau ini ya pakai pakai syarat bukan isyarat tapi pakai syarat, makanya mirip tapi beda. Ya, yang ketiga karena adanya syarat batil. Nggak boleh kita menjual beli ngasih syarat yang seperti itu. Itu syarat batil itu. Ya, seperti itu. Karena kita nggak ada khiyar di situ. Nah, intinya bai'ul mulamasa ini telah dilarang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naha an bai'il mulamasati, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul SAW melarang eh, apa namanya, bukan kata Nabi maksudnya, Rasul melarang ya dari bai al mulamasah. Ya, bai mulamasah itu ya tadi ya, membeli sesuatu dengan menyentuh. Kalau melihat berarti Anda membeli dan seterusnya. Atau kalau Anda memegang barang ini berarti terjadi jual beli. Nah, jadi intinya semua bentuk jual beli dalam kategori mula masa dengan bentuk-bentuk yang sudah kita jelaskan di atas, semuanya itu batil. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Sebelum kita masuk ke poin kelima, bai'ul munabadzati wal hisad atau wal hasad. Ada pertanyaan? Silakan. Gak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Al-khamis qala al-mu'allif rahimahullah bai'ul munabazati wal hasad. Jual beli uh, munabaza wal hasad ini istilah ya. Secara istilah artinya melempar ya, atau al-hasad itu kerikil atau batu. Jadi maksudnya itu sebenarnya lemparan, jual beli dengan metode melempar. Contoh seseorang misalnya em, membeli kain atau membeli tanah, bahwa saya membeli tanah ini dengan luas sampai batu saya berhenti ya. Banyak yang kayak gitu, banyak kayak gitu. Intinya di mana batu saya berlabuh, disitulah batas tanah yang saya beli dengan harga segini. Itu luar biasa itu, ya. Itu namanya bai al munabadzah. Jadi at-tarhu itu al munabadzah itu artinya nabadzah melempar, ya. Al-hisad, al-hasad yaitu kerikil artinya at-tarhu. Jadi yang dimaksud dengan an-nabz itu at-tarhu wal ilqa, ya melempar. Dan ya alqa itu artinya melempar. Sama juga. Nah, tetapi itu secara bahasa ya. Namun secara istilah adalah wahwa an yaj'ala nafsal nabzi bai'an, yaitu orang yang melakukan jual beli dengan metode lempar. Sebagai jual beli gitu kan. Jadi orang yang menjadikan lemparannya sebagai bagian daripada jual beli. Dan ini batil, bahwa batil wa fil khilaful warid fil mu'athah. Tentu ini berbeda dengan bai al mu'athah. Lagi-lagi memang ini mirip-mirip bai al mu'athah ya. Karena dianggap jual beli itu nggak ada sigo. Karena apa? Di mana ijab kabulnya? Karena di situ jelas belum terjadi ijab kabul. Hanya dia bilang, ibarat orang pedagang ngasih ngasih keterangan aja. Jadi eh, jual beli terjadi kalau Anda memegang ini, kan gitu. Jual beli terjadi kalau Anda melempar ini dan dimanapun batas batunya jatuh, disitulah eh, apa namanya jumlah lahan, luasnya lahan yang Anda akan dapatkan dengan harga sekian. Kapan ijab kabulnya? Jadi dia cuma ngasih keterangan seperti itu, masa langsung kemudian dikatakan sebagai ijab kabul. Artinya terjadi jual beli. Ya, memang mirip dengan mu'athah yang tanpa eh, ijab kabulnya tanpa sigoh, tapi mu'athah itu ada ijab kabulnya, tapi pakai isya. Makanya sini mirip ya, tapi sangat berbeda ya.
Yang dimaksud dengan munabada di situ adalah nabzul hasa, itu melempar batu. Ya, makanya disebut juga dengan bai'ul hasah. Ya, yusamma bai'ul hasah. Walahu suwar, tentu dia punya bentuk-bentuk macam-macam di tengah masyarakat, minha di antaranya. An yakula ayya thawbin romaita alaihil hasatu faqad bi'tukahu bi'a. Contoh misalnya, pakaian apapun yang romaita, yang engkau misalnya gini, ambil kerikil, Anda lemparkan kayak gini, batas pakaian sampai mana? Misalnya dia jual bahan kain, ya sampai kerikil itu, maka itu tandanya saya telah terjadi jual beli, saya menjualnya kepadamu dengan harga 100, misalnya 100 dirham, misalnya, atau ya 1 juta, misalnya, dan seterusnya. Ya, itu contoh model pertama. Atau model yang lain, bentuk yang lain, au yaqul, berkata, hadza thawbu bi mi'atin ala anni mata ramaitu alaihi hasas, ya, hasatan, faqad inqata'a khiyarul majlis. Maksud, atau misalnya dengan redaksi yang lain dia mengatakan, ya, pakaian ini harganya 100, misalnya 100 dirham, atau 100.000, atau 1 juta, dan seterusnya, ya, dengan syarat, ya, saya di mana batu ini jatuh saya setelah saya melemparkannya, artinya tidak ada inqotoa hiyarul majlis, artinya sudah tidak ada hiyar majlis lagi, atau maksudnya apa, dianggap telah terjadi jual beli, ya, tidak ada kata menolak. Kan hiyar majlis itu berarti artinya sudah terjadi jual beli, orang sudah berpisah dari majlis, namanya sudah nggak ada hiyar majlis, itu maksudnya ya. Jadi artinya telah terjadi jual beli, intinya gitu. Nah, ini tentunya batil. Au yakul, atau dalam redaksi yang lain seseorang itu mengatakan, bi'tuka hadhil arda min huna ila haitsu tantahi ilaihi hasatun termiha au armiha. Atau misalnya dia mengatakan, saya menjual tanah ini dari batas ini sampai di mana batu Anda itu jatuh, entah Anda yang melemparnya atau saya yang melemparkannya. Gitu kan? Nah, disitulah batas tanah yang menjadi milikmu dengan harga sekian. Misalnya seperti itu. Au an yaj'ala wuku al-hasa, ya, min yadihi mulziman lil bai'i min ghairi akrin. Atau misalnya, ya, kapan batu itu misalnya dia menjadikan jatuhnya batu itu di tangannya, ya, itu mengharuskan dia untuk menjual. Misalnya, ya, dalam bentuk mungkin orang tersebut bisa saja bentuknya adalah permainan atau tebak-tebakan, atau ya kayak orang kimar aja, memang kayak menjudi, gitu kan. Kapan misalnya, kapan ini misalnya permainan, kapan batu itu berada di tanganmu, gitu kan. Berarti ya itu tandanya Anda sudah jadi jual, misalnya gitu. Bisa seperti itu. Ya, tanpa ada akad lagi. Dengan syarat itu sudah terjadi jual beli. Itu nggak bisa. Wa kullu dzalika bai'un batilun lil jahar. Tentu semua jenis jual beli itu dengan lafaz atau sigo yang beda-beda tadi atau model yang beda-beda, itu semua adalah bentuk jual beli batil. Kenapa batil? Karena lil jahar. Karena ketidaktahuan. Tentang apa? Tentang bi'ainil mabi'. Ainnya, zatnya barang yang dijual beli. Dia nggak tahu, tidak tahu ukurannya, tidak tahu warnanya, tidak tahu semuanya. Nah, itu jahal terhadap itu semua. Ya, atau misalnya ainnya, zatnya seperti apa? Ya kayak nggak tahu dia. Nanti saya dapatnya ya yang gorila atau yang apa? Dapatnya bus atau atau apa gitu kan? Warnanya yang mana? Jumlahnya berapa? Misalnya dia nggak tahu. Gitu. Jadi ya itu semua batil karena jahalat terhadap ainil babi, zatnya barang, atau berapa jumlahnya, au bimudatil khiyar, atau ya mudah khiyarnya berapa, au li khuluwil aqdi anil ijab wal qabul, atau karena di situ boleh dibilang ketidak ada akad di situ memang, karena hanya yang disampaikan hanya syarat, kapan begini-begini telah berarti telah terjadi jual beli, mana ijab kabulnya, enggak ada.
Ya kan? Walima rawa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hasa fahuwa bai'un majhulun min ghairi hajatin falam yajuz. Ya, jadi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang naha an bai'il hasah. Ya, jadi Rasul melarang dari bai'il hasah, ya, karena ada unsur apa? Ya, tentunya di situ gharar. Ghararnya apa? Majhul an ghairi haja. Ya, bai'un majhul itu menjual barang yang majhul, tidak diketahui, ya. Ya, dia nggak tahu barang seberapa besar yang nanti akan dia dapatkan, gitu kan? Warnanya yang mana? Bonekanya boneka beruang atau boneka monyet gitu kan? Ya mirip-mirip orang itu main permainan jadi boneka capit ya. Iya, Ya, benar. itu sama tuh. Ya mirip-mirip Itu juga. bisa nggak dapat kan? Bisa nggak dapat. Gitu. Kimar itu. Makanya kan kadang capitnya dikasih di setel untuk nggak kuat gitu nyapit. Ya makanya saat yang nyapit nggak dapat dapat biasanya. Jatuh lagi, jatuh lagi. Ya kan? Jadi min ghairi hajah. Ya, majhul tanpa hajat dan itu tidak boleh. Wa mislu bai'il mulamas wal munabadzah kullu bai'in fihi ma'na al-muqamara mimma yajri al-an. Dan yang termasuk kategori mulamasa, jual beli mulamasa dan munabazah yang seperti kita sebutkan tadi itu adalah semua jual beli yang hari ini mengandung perjudian, muqamarah, ya kan? Ya termasuk kayak kayak boneka, capit boneka, beli apa tadi tuh? Ya, misteri mall itu muqamarah itu. Ya kan? Kawad isila fi amkina. Misalnya kita meletakkan barang di satu tempat, misalnya tempat-tempat tertentu, kemudian fataharak alaiha khosyaba au hadida, lalu kemudian rumput atau besi tertentu atau kayu itu digerakkan. Nah, fa idza waqafat al hadida au al khosyaba ala sil'atin sabat tabi'uha lil mushtari bima kutib alaiha. Jadi ada permainan ya, nggak tahu ini permainan di mana, tapi itu ada permainan yang misalnya kita gerakan ada apa namanya ada pakai kayu atau pakai besi, kadang kita nggak kita gerakan, ya, kapan kayu atau besi yang kita itu berhenti di barang tertentu maka itu yang kita beli. Padahal bukan belum tentu itu yang kita inginkan. Itu yang kayak gitu tuh, ada yang kayak gitu. Nah, jadi lalu kemudian misalnya ternyata di situ ada kayak kupon. Kita nggak tahu barang apa. Kupon itu tertulis misalnya berarti ini yang Anda beli nih, gitu. Ada ya permainan kayak gitu, ya kan? Nah, ini nggak boleh kayak gitu ya. Atau misalnya dia meletakkan nomor, ya, nomor dengan barang ini pakai nomor aja, barangnya nggak tahu di mana, kita beli nomor, ya kan? Pokoknya bisa dapat setrika, bisa dapat rice Iya. cooker, bisa dapat dispenser, bisa dapat sendal, bisa nggak ada, gitu kan? Beli nomor, beli nomor itu bukan jual beli itu, jual beli kimar itu, ya kan? Seperti itu. Jadi ya ini em, apa namanya yang sering terjadi, ya. em, itu hukumnya haram. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Di bayi al-munabadzah. Eh? Oh, dari ini karena ada tetangganya meninggal, Pak Iwan. Oh, Pak Iwas, Iya, ya. izin katanya. Ya, monggo, monggo. Oh, monggo, silakan. Ya, Yang meninggal siapanya? tetangganya. Oh, tetangganya. Ya. Laki perempuan? Wallahu alam. Iya. Rahimahullah, rahimahullah. Semoga diberikan rahmatnya. Baik. Jadi itu haram ya. Baik al-munabazah dan wal fasq. Yang berikutnya ya, ini kita akan membahas ya jual beli yang juga ini konteksnya umum ini.
Karena ini kaidah. Jadi yang kita jelaskan tadi jenis jual beli itu sebenarnya menjadi kaidah akhirnya. Ya, dalam model-model jual beli yang model sekarang, ya. Termasuk adalah jual beli, ya, al bai'atani fi bai'ah wal bai'u bisyarti. Jadi dua akad dalam satu transaksi, ya, atau dua jual beli dalam satu jual beli, atau dalam as-safaqatan, ya, safqatan bisafqah, ya, dari dua akad dalam satu transaksi. Nah, ini banyak bentuknya nih. Namun kemudian banyak orang akhirnya eh, salah, ya, dalam memahami ini. Padahal mengenai la bay' dalam hadis la bai'ataini fi bai'a, ya, itu ada 5 macam akwal gitu, pendapat. Bahkan dulu di kitab, ya, di kitab apa itu, lupa saya namanya, kitab, eh saya lupa namanya apa, saya punya kitabnya itu, eh syarahnya syarahnya Bulughul Maram, cuma lupa saya namanya kitabnya apa, bukan Subulus Salam, bukan. Nah, cuma dalam kitab tersebut itu kalau nggak salah sampai 8 disebut. Oke lah, kita ambil 5 lah, 5 macam yang cukup populer. Tapi nggak tahu di sini disebutkan atau tidak semua bentuk-bentuknya, tapi yang pasti eh, 5 yang disebutkan itu hampir mirip-mirip, ya, dalam kitab tersebut. Di sini ada macam-macamnya. Minha an yakula bi ituka hadza bi alfin naqdan au alfaini nasi'atan ila sanatin. Fakhus bi ayyihima syi'ta anta au syi'tu ana. Wa hadza batilun lil jahala. Bentuk yang pertama, ya, yang namanya bai'atain, apa al bai'atan fi bai'a, ya. Dua akad dalam satu transaksi itu adalah seseorang mengatakan saya menjual barang ini dengan 1.000, misalnya 1.000, maaf, Alvin, oke, 1.000 apa? Ya, 1.000 dirham, atau kita pakai rupiah aja lah. 1 juta rupiah. Saya jual barang ini, misalnya apa? Saya jual handphone ini 1 juta. Saya jual kepadamu handphone ini 1 juta. Kalau kamu beli cash, nakdan. Tapi sejual 2 juta, ya, kalau kamu bayarnya nasiah nanti, entah taksid, Tempo. ya, tempo. Atau taksid tempo, atau misalnya muajal atau takjil, eh, bukan tempo itu kan cicil. Atau bayarin belakangan aja, misalnya selama sebulan nanti, total nanti dibayar 1 bulan. Atau misalnya tempo setiap minggu bayar sekian sekian misalnya. Itu namanya taksid. Taksid ada kistun-kistun. Ada apa? Ada dibagi-bagi gitu, dan misalnya beberapa kali bayar dengan waktu tertentu. Tapi kalau yang bayarnya full tapi belakangan namanya bayul muajal. Oke. Nah, kalau yang pakai uang muka bayul arbun gitu namanya. Oke, terserah. Itu semua masuk masuk kategori, ya, nasiah, maksudnya bayarnya belakangan. Oke, ya. Oke. Kalau kamu beli em, handphone ini nakdan cash keras 1 juta. Tapi kalau nasiah bayarnya nanti-nanti atau kredit cicil dan seterusnya 2 juta. Oke. Lalu dia bilang, terserah kamu, ambil saja mana yang kamu mau atau yang saya mau misalnya. Gitu kan? Nah, kalau hanya berhenti di situ, si si siapa namanya? Si pembeli tidak mengatakan, ya udah, saya beli handphone ini secara cash, atau saya beli handphone ini secara nasiah berdasar bayu taksi. Kalau dia tidak ngomong kayak gitu dan tidak ada ijab kabul, saya, ya udah, saya terima, ya, dengan akad mana
cuma diberikan kebebasan seperti tadi, pilihan tadi, ya, berpisah di majelis akad, tidak ada kepastian dia pilih yang mana, maka batil. Tapi kalau dia bilang, yaudah, kalau cash keras 1 juta handphone ini, tapi kalau nasiah, kredit cicil dan seterusnya 2 juta, ya kan? Lalu kemudian, yaudah, saya beli yang cash 1 juta, oke saya terima, itu sah, gak ada masalah. Bisa ya? Iya. Itu kan syarat juga itu, tapi boleh dalam konteks itu, dan tidak ada para ulama yang insya Allah tidak ada yang melarang itu kecuali kecil. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kenapa tidak boleh? Tidak bolehnya yang tadi itu di sini dikatakan wahada batilun bil jahala karena ketidaktahuan, karena ketidaktahuan mana yang dia akan pilih. Akad yang cuma diberikan kebebasan kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Udah, dia pergi bawa barangnya di majelis akad, nggak tahu dia pilih yang mana. Nah, itu nggak boleh. Bisa jadi ada uangnya tiba-tiba di cash, bisa jadi dia tunda. Oke ya, itu batil. Itu namanya dua akad dalam satu transaksi. Nah, gitu. Termasuk juga orang yang melakukan jual beli, yang ya udah, termasuk misalnya kalau saya ya udah ini sewa tapi jual beli, apa tuh namanya tuh? Sewa tapi jual beli. Ya kayak orang beli di leasing biasanya. Ya daripada nyewa, mending jual merahnya jual beli. Nyewa tapi kalau sudah selesai kamu bayar ininya terhitung jual beli. Maksudnya apa? Ngerti artinya? Jadi ini, selama belum lunas statusnya masih sewa. Kredit. Ya mirip-mirip jual beli kredit. Tapi kalau sudah lunas nanti itu akadnya berubah dari sudah jadi jual beli. Oh, Disyaratkan gitu. kayak gitu. Jadi pada waktu sewa itu tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Iya, betul. Iya. Ya udah nih, kalau kamu belum lunas berarti kamu sewa gitu. Tapi Iya. kalau lunas nanti baru. Iya. Kalau sudah lunas nanti dipindah di akad Itu dalam dua akad. termasuk. Beda pengertiannya dengan multi akad. Multi akad hampir sama sih, nggak ada perbedaan. Cuma kalau multi akad, itu harus apa dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan multi akad. Gitu. Multi akad itu kan banyak akad. Eh, Bisa jadi bayul isyraq, ya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ada namanya bayul isyraq. Seperti ya bayul isyraq. Bukan bayul isyraq. Apa namanya itu? Multi akad. Ya, Contoh gini, oke saya mau nih kerja sama kamu, bisa kayak franchise gitu. Nah, saya mau nih kerja sama franchise sama kamu, tapi kamu beli bahan-bahannya harus dari saya. Kan suka kayak gitu tuh franchise. Oke. Itu multi akad atau Ya, nanti ini akan itu maksudnya sama dengan jual beli dengan syarat. Ya, sebenarnya itu tidak termasuk multi akad sih. Tidak termasuk tidak masuk multi akad. Cuma nanti untuk franchise nanti kita jelaskan ya. Iya, iya. Apakah dengan syarat-syarat seperti itu bisa nggak? Nanti akan dibahas sebenarnya dirinci. Misalnya ada jual beli dengan syarat yang memang masih ada kaitannya dengan itu, dengan akad itu, dan tidak semua tidak semua syarat dalam jual beli itu lantas tidak boleh. Uang buktinya kayak gini ada syarat gitu. Bahkan jual belinya sendiri ada syarat juga. Contoh kita jual beli ada syarat namanya khiyar majelis, ada namanya khiyar IB, itu kan syarat semua sebenarnya gitu. Nah, makanya nanti dirinci dulu yang tidak boleh itu kayak gimana, yang disebut dengan la bayata ini, berbaya itu. Jelas ya? Jelas. Nanti kita jelaskan. Balik lagi dengan sewa tadi, saya juga agak khawatir nih dengan salah satu kondisi. Ini masih dalam ini rencana ya. Jadi kita punya alat Ustaz.
Alat ini itu menggunakan consumable. Consumable. Iya, jadi alat eh, ada satu pemeriksaan semacam itu. Dia dibaca oleh alat. Artinya alat ini punya nilai, consumable juga punya nilai. Consumable itu apa ya? Consumable itu semacam kayak test pack lah, semacam itu. Oh, oke. Ya kan? Nah, kita mau menjual si consumable-nya, gitu. Tapi kita ini menaruh alat itu, entah itu ya semacam kayak pinjam lah gitu. Kita meminjamkan alat itu. Saya pinjamkan alat ini, asal kamu beli consumable-nya ke saya. Oke. Nah, tapi nanti setelah jumlah tertentu consumable-nya ini mencapai nilai tertentu, alat ini dari kamu. Itu gimana Ustaz? Ini agak khawatir. Ini baru ada pemikiran. Oke. Jadi di awal ini alatnya sebenarnya tidak masuk dalam akad jual beli kan? Iya. Jadi ya ini alatnya saya pinjemin deh. Pinjamkan. Gitu kan. Kalau rusak apa? Tinggal saya ganti lagi. Ya. Nah, cuman kamu harus beli consumable sama saya nih, alat test pack-nya. Karena memang alat ini closing sistemnya, dia tidak bisa baca test pack lain. Nah, tapi kalau kamu alat ini mau kamu miliki, jadi milik kamu, kamu harus beli sejumlah test pack tadi dalam jumlah nilai sekian atau sampai sekian, baru alat ini boleh jadi kamu. Nah itu gimana saat ini saya. Baik, jadi saya mau clearkan yang istilah dulu. Yang dijual belikan itu kan sebenarnya consumable-nya, bukan alat. Iya, bukan. Bukan. Maka dalam konteks yang seperti ini, ya, Pak Syekul hanya menawarkan alat itu bukan dijual belikan, tapi akan dikasih kalau memang mau beli sejumlah segini. Iya. Ya, dan itu syarat yang tidak batal insya. Jual belinya consumable. Jual belinya consumable ya? Ya, bukan ini. Itu bukan dua akad dalam transaksi karena memang kita tidak sedang menjual mentransaksi alat ini. Ya. Itu hanya diberikan sebagai hadiah ibaratnya. Kalau memang bisa membeli sejumlah sekian. Iya. Ya, sama aja kayak misalnya kamu saya akan kasih bonus sekian kalau misalnya atau saya kasih ya bonus tambahan produk segini kalau memang Bapak belinya banyak sekian, nggak ada masalah. Ya, ini sama sih dianggap sebagai bonus akhirnya. Ya, memang seperti itu modelnya. Gitu. Berarti kan itu akadnya dua akad ya, maksudnya yang satu akad jual beli consumable, yang satu akad sewa yang barang ini. Bukan sewa kan, enggak nyewa, cuma dipinjamin. Dipinjamin aja ya. Kan itu dipinjamin gitu. Kan supaya untuk bantu dia bisa ngebaca alat ini juga. Iya, gitu. Tapi nanti kalau Bapak dalam jangka waktu sekian pembeliannya mencapai jumlahnya atau nilai tertentu, alatnya kita kasih gratis buat Bapak. Gitu. Iya, itu kan beda. Kalau saya tidak mencapai, kalau tidak mencapai ya alatnya kita. Iya, secara kepemilikan statusnya bukan milik dia, tapi kan pada dasarnya alat itu tetap aja mesti dipakai sama dia. Dipakai sama dia itu aja. Ini hanya kekhawatiran tadi yang enggak sih, so. Aman gitu. Kita akan buat aman. Enggak, sebenarnya gini, banyak kekhawatiran, ketakutan beberapa orang melihat persoalan. Oh, ya memang menurut saya ya kita harus lihat juga secara holistik ya, menyeluruh seperti apa bentuknya gitu. Yang sampai yang memang halal diharamkan nantinya, kayak gitu. Yang haram jelas, yang halal juga jelas. Makanya kita harus perhatikan dulu seperti apa. Mungkin nanti gini juga sih Ustaz. Nah, kami perlu konsultasi nih untuk program-program tertentu yang kami laksanakan. Ya. Biasanya sih itu bagian dari inovasi sales, inovasi. Iya betul. Ya itu sudah saya sadari itu akan dibutuhkan. Alhamdulillah nih Ustaz Yusuf ya akan dengan apa namanya ya dengan ya insyaallah ya biar nanti tidak terjatuh pada keharaman.
atau sebaliknya Iya. mengharamkan yang halal. Iya, itu sama-sama itu. Karena orang mungkin takut ya, jangan sampai menghalalkan yang haram. Tetapi padahal sama, banyak orang yang mengharamkan yang halal. Banyak juga gara-gara salah melihat persoalan. Kedua-duanya berat. Jadi kita harus seimbang, halal-halal, haram-haram. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, haram pun juga jelas. Baik. Ya. Lalu kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Ya. An yakul bi'tuka, ini sudah ya. Fala yasihu lin nahyi an bai'in wa syartin. Ya. Jadi syarat yang seperti itu ya, misalnya seseorang mengatakan ya, mana tadi? Nah, walam yakid ala samanin ma'lum ya. Nah, kenapa dia haram tidak boleh lil jahala? Karena jahilnya apa? Setelah dia mengatakan ngasih pilihan, kalau beli cash sekian, kalau beli nasiah ditunda pembayarannya sekian, dia tidak memastikan, belum terjadi akad. Dia pilih yang beli yang mana, yang cash atau yang nasiah. Nah, pada saat yang seperti itu dia batil karena dia belum mengakadkan yang mana yang akan dipilih dengan harga yang mana, harga cash atau dia milih harga nasiah. Ya kan? Jadi si penjual nggak tahu dia pilih yang mana ini ya, jual belinya ini. Saya kan cuma ngasih pilihan. Nah, lalu dia tinggalkan majelis akad, maka yang seperti itu batil. Atau bentuk yang lain. Bituka hadza bi alfin ala antabi anidaraka bi alfin. Nah, syarat yang seperti ini yang nggak boleh. Kalau syarat yang tadi masih boleh. Nanti akan kita rinci nih. Misalnya dia bilang ini, saya bituka hadza bi alfin. Ya, misalnya saya menjual mobil ini atau rumah ini boleh terserah dengan harga 100 juta. Ya kan? Saya pakai itu aja. Kalau ini kan Alvin nggak jelas berapa ya, 1000 gitu kan. Saya pakai kita aja ya. Saya jual eh, mobil ini kepadamu 100 juta. Tetapi dengan syarat kamu menjual rumahmu kepadaku dengan harga dengan harga 100 juta juga, atau dia mengatakan ya 50 juta misalnya. Dia ngasih syarat seperti itu. Artinya, atau dalam redaksi yang lain, bahwa kepemilikan mobil ini artinya telah berubah menjadi milik, berarti terjadi jual beli kalau kamu telah menjual rumahmu kepada aku seharga 50 juta misalnya. Itu. Ini akan menjadi milik kamu gitu kan. Berarti telah terjadi jual beli kalau rumahmu itu dijual kepada aku dengan harga sekian. Ya kan? Nah, akad yang seperti ini, syarat yang seperti itu, ya, itu tidak sah karena memang ada larangan Rasulullah SAW, ya, jual beli bersama syarat. Nah, tidak semua syarat ya, tapi syarat yang seperti itu tidak boleh. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah, karena Rasul melarang jangan ada dua jual beli dalam satu jual beli, atau maksudnya dua akad dalam satu transaksi. Atau dalam hadis yang lain, naha an bai'in wa syartin. Rasul melarang dari jual beli ya dan syarat. Maksudnya ada syarat. Tapi syarat ini harus dijelaskan, bukan berarti mutlak syarat nggak boleh. Syarat yang seperti apa yang tidak boleh? Syarat yang meletakkan sah tidaknya akad pertama itu, ya. Jadi syarat yang yang menjadikan sah tidak sahnya akad jual beli yang pertama itu, ya, mengharuskan ada akad jual beli yang lain yang lain. Saya mau beli cangkir ada asal Anda. Iya.
menjual. Namanya menjual. Jual. Iya, menjual handphone kamu padaku. Ini cangkir antik ini. Gitu. Nah, itu jelas tidak boleh. Kalau yang masih kaitannya dengan akad misalnya, ya, saya beli eh, cangkir Anda itu seharga misalnya oke 1 juta nanti gitu kan. Tapi syaratnya adalah saya harus tahu memang itu asli cantik. Bisa nggak? Boleh. Syaratnya. Ah, Syarat itu boleh. iya, syarat yang itu boleh. Karena dia harus memastikan juga barang itu. Iya, dan syarat itu bukan jual beli, bukan. Iya, termasuk akad jual beli. Iya kan itu bukan syarat itu Iya. bukan jual beli. Iya, contoh. Iya, harganya gitu. Iya, itu bukan syarat jual beli. Gitu. Atau misalnya dengan syarat barang itu nanti diantar ke rumah ya. Itu berarti al-qablu syaratnya kan. Atau syarat apa? Yang penting dia bukan jual apa transaksi yang lain, bukan jual beli bentuk yang lain yang itu mensyaratkan terjadinya bentuk apa terjadinya jual beli ini disyaratkan adanya jual beli yang lain. Itu syarat yang seperti itu yang nggak boleh. Atau nahaan syaratain. Rasul melarang dari 2 syarat. Maksudnya 2 syarat itu tadi. Ada syarat ini untuk syarat ini untuk syarat ini. Maksudnya apa? Terjadi jual beli ini karena ada syarat jual beli ini dan jual beli ini syaratnya kan terjadi jual beli. Ya, contohnya wa misluhu law ishtara zar'an bi syartin an yahsudahu al-ba'i aw ishtara thawban bi syartin an yakhitahu al-ba'i wa misluhu idza jaa'a bi syarti ala suratil ikhbar ka qawlihi ashtari thawba wa takhituhu ya wa takhituhu ya wa takhituhu ya contoh tunggu kita hmm, hmm, tunggu lianna thaman bil bai'i mukawwanun min al-aqli wal manfa'a allati sayahsul 'alaiha bi min asy-syart wa kana thaman majhulan wa laysa lil manfa'ati al-maqsuda bi syarti qimatun ma'lumatun hatta yafrida tawzi' wa tafriqu as-safqa mimma yu'addi ila al-munaza'ati bainal tabi'in wa batala al-bai'. Oke. Kita lihat di atas. Nah, contoh lainnya misalnya adalah seseorang membeli sebuah kebun dengan syarat an yahsudahu al-ba'i. Syaratnya adalah ya eh, syarat yang diberikan adalah al-ba'i ya yang memanennya, yang memanen ya kan? Atau seseorang membeli pakaian dengan syarat ya si penjualnya adalah yang menjahitkannya. Wa misluhu dan yang semisalnya idza jaa bisyarti ala suratil ikhbar. Ya, dan semisalnya jika orang yang memberikan syaratnya itu dalam bentuk memberikan kabar misalnya ashtari thawba wa takhituhu. Ya, saya membeli sebuah pakaian dan kamu yang menjahitkannya. Nah, kita ketahui ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya bahwa yang seperti ini ya ini membutuhkan jasa, membutuhkan biaya semacam ya memang dianggap sebagai dua akad itu karena ada satu jual beli, ada satu manfaat yang semuanya itu pasti butuh butuh biaya. Nah ini istihadnya mu'alif penulis ini dia menganggap tidak boleh. Ada sebagian para ulama menganggap boleh. Contohnya apa? Seseorang membeli kebun dengan syarat ya si penjualnya itu nanti memanenkannya. Tetapi ada ini ya, ada hadis yang berkaitan dengan kebun, ya, berkaitan dengan kebun. Menjual kebun satu hal. Adapun terkait tentang kepemilikan terhadap pohon-pohon di dalamnya itu juga satu hal. Kalau misalnya nih, misalnya dia mengatakan
Saya menjual kebun ini beserta semua pohonnya dan hasilnya, berarti dia menjual kebunnya beserta pohon. Berarti itu milik si pembeli. Tapi kalau hanya dibilang saya menjual kebun ini, memang ini cukup lumayan nih bahasan yang ini kalau kebun ya. Ada khilaf di situ. Kalau dia bilang saya hanya menjual kebun saja, nah maka si pohon-pohonnya itu masih milik si pembeli. Itu masih milik si penjual, si penjual. Masih milik si penjual. Makanya itu harus dijelaskan oleh si pembeli ketika dia beli kebun, ada pohonnya, bilang saya beli semuanya, gitu kan? Atau disyaratkan saya membeli kebunnya beserta pohon-pohon. Karena memang ada hadis Iya, terkait kadang dengan ini. kalau di kampung itu Iya, masih begitu kalau deh. kita beli lahan itu misalnya ada tanamannya. Iya, dihitung Tanaman lagi. betul tidak yang Iya, menghasilkan iya, ya, yang misal menghasilkan. kopi Iya, betul. atau Kelapa apa gitu apa kan. yang dijual. Iya, akan dihitung biasanya. Dari Kita harga tanah. harus pedas bilang bahwa kebun dan isi-isinya gitu, Ustaz. Betul. Nggak boleh bilang kebun doang, kalau Iya. kebun berarti pohonnya masih Betul, betul. jualnya ya. Iya, seperti itu. Itu makanya harus jelas. Makanya kalau ini diambil contoh di sini, Sering banget itu. ya, Ngalamin situasi ya. kayak gitu. Kita nggak tahu lagi kan. Kalau beli doang berarti yang dijual ya kan di sini dulu. Betul. Nah, ini memang agak menurut saya kalau untuk kasus yang ini agak lumayan ya. Termasuk misalnya seseorang bilang saya membeli sauban pakaian dengan syarat kamu menjahitkannya apa atau si pembeli itu menjahitkannya ya. eh Syarat ini dianggap bahwa membeli satu pakaian itu satu hal, syarat menjahitkannya itu adalah satu hal. Sehingga dianggap ini adalah dua transaksi. Ya, tapi ada saja sebagian ulama menganggap itu tetap sebenarnya satu transaksi aja. Ya, syarat yang itu masih boleh. Ada yang menganggap itu boleh, kan begitu. Yang melihat nggak boleh, ya kalau Syekh Wahab Zuhaili melihat ini dua aktivitas yang berbeda atau dua transaksi ini. Karena dia satu menjual pakaian atau dalam hal ini bahan, sementara aktivitas menyuruh menjahit itu juga satu hal. Pedagang bukan penjahit loh ya. Iya. Ya, itu ada jasanya masing-masing. Jasa menjahit satu, jasa itu dianggap manfaat itu. Ya, sementara jasa penjual artinya dia jual beli di situ kan, dia mendapatkan upah kan. Nah, itu satu hal sehingga memberikan syarat yang seperti ini jual beli plus ingin mendapatkan manfaat yang tadi ya itu dianggap dua akad dalam satu transaksi. Kalau dia nggak begitu. Tapi kalau saya melihat dalam konteks ini masih bisa. Nanti ya, nanti Di celana jeans sekalian dipotongin, tapi biasanya dipotonginnya dibayar. baik ya. Baik, wa misluhu idza jaa syarti ala siratil ihram. Bisa atau misalnya ya, dia bukan bentuknya syarat, tapi kalau tadi kan bentuknya syarat lafaznya ya. Dia bentuknya ikhbar. Misalnya ashtari thawba wa takhituhu. Misalnya saya membeli pakaian ini, kamu menjahitkannya. Nah, itu bentuk khabar. Nah, bagi penulis kitab ini mengatakan itu adalah bentuk jual beli yang tidak boleh. Atau contoh lainnya misalnya, walau ba'a sayyaratan bi alfin bi syartin an yaqridahu al-mushtari mablaghan. Ya, au ba'ahu dar bi alfin bi syarti an yabi'ahu al-mushtari as-sayyara fala yasihul bai'. Lianna thaman fil bai'i mukawwanun min al-alfi wal manfa'atu allati sayahsulu 'alaiha min asy-syart. Fakana thaman majhulan. Nah, contoh yang ada di sini ini nampak seperti bai'ul inna yang memang ini disepakati kalau yang ini. Contoh misalnya, seseorang menjual sebuah mobil dengan 1.000, oke lah 100 juta lah, gitu lah, pakai bahasa kita aja ya. Seorang menjual sebuah mobil dengan 100 juta, tapi syaratnya adalah, ya, saya bilang, Kang Arif, ya, saya jual mobil ini kepadamu, ya, 100 juta rupiah. Tapi syaratnya, ya,
eh syaratnya kamu pinjamkan kepadaku an yaqirudahu al-mushtari, ya, pembeli, ya, sejumlah uang, pakai syarat. Padahal bilang aja ya, kamu bayar cash aja gitu ya. Tapi tapi ya itu ya contoh ya, misalnya saya jual barang ya kepadamu 100 juta kan Arif, ya. Tapi syaratnya kamu pinjamkan kepadaku ya sejumlah uang. Atau contoh lainnya, au ba'ahu dar bi alfin bi syartin an yabi'ahu mushtari sayyara. Atau misalnya, ya, yaudah saya jual kepadamu rumah ini, tapi syaratnya kamu jual mobilmu kepadaku ya, dengan harga sekian misalnya ya, dengan harga tertentu misalnya. Nah, yang seperti ini dikatakan falaisihul baik, ya, karena satu tadi akad pinjaman satu hal, yang satu akad jual beli. Jadi jual beli dengan syarat, memberikan syarat untuk meminjamkan, jelas itu dianggap dua akad. Satu akad jual beli, satu akad pinjaman. Yang satu saya menjual barang ini kepadamu, tapi syaratnya juga kamu menjual barang itu kepadaku. Nah, ini juga dua akad. Oke, ya. Nah, ini tidak boleh karena memang dua akad kan, ya. Tetapi yang pertama ada yang membolehkan karena dia sifatnya peminjam, tetapi kebanyakan nggak boleh. Ya, satu menghutangin, gitu kan. Tapi kalau dalam hal tanaman itu boleh dalam konteks yang tanaman, ya. Tapi nantilah itu ada yang makanya ada khilafnya untuk yang kasus meminjamkan itu ya. Tapi oke lah, sebaiknya kita hindari, ya kan? Karena ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang berjual beli dan juga hutangi gitu. Tapi oke lah, itu kita ini dulu ya. Nanti ada kasus yang itu. Nah, jadi tidak boleh li'anna thamana fil bai'i mukawwanun minal alfi wal manfa'atu allati yahsul 'alaiha minasyar. Kenapa? Karena harga yang akan dibayarkan oleh si pembeli pada jual beli tadi itu di situ meliputi harga, ya, dan juga manfaat yang akan dia peroleh ya dari syarat yang dia berikan. Ya, jadi sementara makanya di sini akan berarti harganya majhul di situ, tidak jelas. Sudah jelas. Jadi tidak jelas. Gitu ya kan. Itu alasannya kenapa tidak boleh. Jadi walaysa lil manfaati al maqsuda bisyarqi matun ma'lumah ya. Jadi di situ tidak ya. Jadi jadi dia tidak mendapatkan apa namanya kimah yang diketahui, harga yang diketahui punya berapa, ya, dengan manfaat yang tadi itu eh, karena dengan syarat yang diberikan tadi hatta yafridu tauzi wa tafriqus safwa hingga kemudian ya dia apa namanya membedakan safqonya ya setelah dipisahkan akadnya tadi mimma yuaddi ila munaza'a bainal mutabayin. Kenapa? Karena ini bisa memicu kepada munazah pertikaian antara dua orang yang melakukan jual beli dan tentunya ini batil. Baik, nanti akan lebih jelasnya. Itu nanti akan kita bahas dalam syarat jual beli yang bagaimana yang boleh, bagaimana yang tidak boleh. Itu akan dirinci. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Makanya di situ di syarat jual beli itu ada itu dibagi yang qasimu syartu ila sahih wa fasid. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, ini sudah jam 9, nanti akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Yang perihal saya beli baju kamu yang zaitin. Ya. Itu kan sebenarnya banyak yang dikasih kita. Kalau mau sudah bikin jas, Ya. saya bikin jas ke orang ini sekaligus dia yang ngejahitin. Itu sama nggak kasusnya kayak gitu saya? Beda. Beda. Oh, nanti kita lihat apakah kalau kita biasanya bikin pakaian itu akadnya bisa jadi memang akadnya istisna, baik al istisna.
Tahu bai istisna? Bai istisna itu adalah jual beli, eh, modelnya itu sebenarnya adalah sewa jasa. Ya, sewa jasa maksudnya gini. Sebagaimana Nabi dahulu pernah bikin mimbar, dia menyuruh seseorang yang ahli, tolong buatkan mimbar ini dengan model yang seperti ini dengan waktu sekian. Ya, kayunya dari begini-begini, nanti waktunya sekian gitu loh. Serahkan ke saya. Itu namanya istisna. Belum ada. Jadi dia bayarkan modalnya, beli semuanya. Kira-kira sampai jasanya berapa? Itu mimbar. Itu namanya bayi istisna. Kasus yang tadi, bayi istisna. Itu. Cuma di sini memang redaksinya agak karena dia bilang saya beli pakaian ini, hanya kan kalau setahun berarti sudah jadi pakaian. Iya. Kecuali bahan ya, saya beli bahannya, nanti kamu jahitkan jadi pakaian nih. Tapi biasanya itu kalau tukang jahit berbeda sih ini. Transaksi kainnya sendiri, jasa jahitnya sendiri bedain. Iya, kira-kira seperti Kalau itu. saya maksud langsung. Iya, pokoknya jasa sama bahannya pas udah jadi itu bayar langsung. Iya, harusnya disampaikan. Saya mau beli yang apa? Pakaian, tolong buatkan. Itu berarti pesan buat ya. Ya, pesan buat. Itu ada itu kalau di kitab fikih masuknya adalah bayi salam, bagian daripada bayi salam. Tetapi memang itu bukan bayi salam seperti biasanya, namanya bayi al istisna, minta buatkan sesuatu begini, dia harus jelas ya, modelnya seperti apa, bahannya itu harus jelas, harganya berapa lama dia akan sampaikan, itu jadinya. Ini untuk ini si pakaian-pakaian yang Nah, spesifik ya. Pasti spesifik itu, Ibu-ibu karena kondangan itu makanya ya, makanya bayi istisna itu pasti spesifik. Pasti dia spesifik sesuai dengan request. Tapi yang dilakukan mungkin kamu yang menjahitkan itu dia yang mengerjain gitu. Wallahu a'lam, bisa juga maksudnya begitu, atau artinya bisa jadi memang dibebankan pada kamu. Itu karena dia tahu di situ ada biaya mungkin. Ya, bisa jadi dia beli pakaian, eh, atau memang bisa jadi ada orang seperti kata Om Neno. Bisa jadi ada orang ditahu dia penjahit, dia penjual karena memang buatan sendiri homemade, tapi ternyata ngambil dari orang lain, bisa jadi kan? Seperti dalam kasus-kasus apa itu saya pernah lihat, orang mau beli di brand ini karena ditahu dia produksi sendiri homemade. Nah, sehingga ya ada kasus di mana jual beli seperti itu terjadi, tapi belakangan ternyata ada teman owner ya, atau sirkanya owner ini, dia lihat ini kan brandnya bagus nih, cepat cuan gitu kan, dipercaya. Tapi mereka nggak mau capek, ya udah ngambil barang aja dari tempat yang murah dari mana, lalu dijual. Ya orang tahu itu homemade buatan dia, tapi akhirnya karena dia ngambil dari orang, lalu orang-orang merasa ini kok kualitasnya menurun banget, tidak seperti buatan dia. Berarti ada penipuan di situ, ya sehingga banyak orang protes. Ya kan, kok kayak begini-begini. Nah itu kira-kira ada yang seperti. Bisa saja ada orang yang sudah kena kasus itu, lalu dia mengatakan, saya maunya kamu yang buatin gitu. Makanya dia bilang, saya mau beli kain ini dengan syarat kamu yang buat. Tapi yang pasti kalau modelnya kayak gitu harusnya benar, nggak ada salah. Kalau ya kalau memang syarat apa? Kalau kasusnya kayak gitu ya, harusnya nggak ada masalah. Saya beli kain, misalnya kainnya 50.000. Saya beli kain kamu, berarti dengan harga 50.000, tapi kamu jahitin sampai jadi baju. Kan dia cuma bayar 50.000. Gitu. Ya, yang seperti itu makanya bisa saja ada misalnya penulis kitab ini yang dia mengatakan bahwa membeli bahan itu satu aktivitas jual beli, sementara
menjahit itu juga ada biayanya sendiri, itu ada akadnya sendiri, sehingga kalau memang modelnya kayak gitu, ya itu dianggap syarat itu adalah dua akad dalam satu transaksi, yakni jual beli tadi. Boleh. Seperti itu. Ya, kalau menurut beliau nggak boleh. Tapi Kalau menurut saya, tapi ini ada yang mengatakan sebagian membolehkan ya. tapi kalau Ya, saya itu masuk syarat yang boleh sebagian ulama. harga 200 ya 950. Jadi ini saya bayar 250, 200 buat bahan, 50 buat tulisannya. Itu gimana sih? Dia dirinci sama dia. Iya. Ya selama itu tidak menjadi syarat yang mensyaratkan terhadap jual beli, nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau misalnya dia ibaratnya saya mau ngasih penawaran sih, kalau misalnya ini harga bahan sekian dan ini harga jasa mau jahit sekian, jadi kalau mau beli pakaian ini harganya segini, itu harusnya nggak ada masalah. Tinggal milih. Kalau misalnya mau beli bahannya doang, oke. Atau Yang besar kan kamu ya beli bahannya, tapi kamu harus jahitnya ke saya. Iya, nggak boleh. boleh. Itu Itu ya, yang pasti ketika dia mengasih penawaran seperti itu harus jelas dia pilih yang mana terakhir. Itu ya. Oh iya, saya pilih beli bahan bisa. Ya, Jangan itu akadnya begitu. jangan gantung lah itu gitu Ya. ya. Betul. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih jelas lagi mengenai syarat yang boleh tidak boleh, ya, dan seterusnya. Kita cukupkan baca istighfar, hamdalah, doa. Majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.